Personel Unit Pelayanan Teknik PLN ULP Bangkalan mengebut pekerjaan permajaan kabel jaringan tegangan rendah atau JTR, yakni bertegangan 220 atau 380 volt di kawasan padat pemukiman Desa Jadi, Kecamatan Sojah, Rabu 10 Juli 2024. Adapun hal itu dilakukan sebagai respons atas peristiwa terbakarnya kabel JTR dalam 2 hari berturut-turut di malam hari, yakni pada hari Senin 8 Juli hingga Selasa 9 Juli 2024. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal Edo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila, Tribunun selamat siang. Kepanikan menyelimuti warga di kawasan Pasar Desa Kecil, Kecamatan Soca setelah terbakarnya kabel jaringan tegangan rendah atau JTR bertegangan 220 380 volt milik PLN dalam 2 hari berturut-turut di malam hari pada Senin dan Selasa 8 dan 9 Juli 2024. Di tengah kobaran api sesekali terdengar suara ledakan bersama dengan percikan api yang semakin memicu kepanikan warga di sekitar lokasi kejadian. Sejumlah warga awalnya hanya terdiam tanpa bisa berbuat sesuatu karena kobaran api pada kabel JTR itu berada di ketinggian, tepatnya di atas genteng ruko berlantai 2, termasuk rumah dan bengkel sepeda motor. Penghuni sekaligus pemilik rumah dan bengkel Mustaqim mengaku pada kebakaran hari pertama ia dikagetkan hingga terperanjat dari tidur lelapnya setelah terdengar keributan suara warga. Ia mengungkapkan di tengah gelapnya malam tanpa penerangan, bau hangus tercium di dalam rumahnya sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Mustaqim baru tersadar bahwa telah terjadi kebakaran pada kabel JTR setelah dirinya keluar rumah. Tribuners, kepanikan berangsur mereda setelah salah seorang warga nekat memanjat ke atas genteng dan menyiramkan pasir hingga kobaran api berhasil dipadamkan. Pasokan listrik kembali normal sekitar pukul 01.15 waktu Indonesia Barat setelah petugas PLN berhasil melakukan perbaikan. Namun peristiwa kembali terjadi keesokan harinya. Titik yang sama sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Pasokan listrik kembali terganggu sehingga masyarakat mulai mengeluh karena menghambat kegiatan ekonomi masyarakat di malam hari. Petugas PLN pun kembali melakukan perbaikan sehingga listrik kembali menyala sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sejak hari ini peristiwa serupa kembali terjadi dan berlarut-larut. Keesokan harinya pihak PLN ULP Bangkalan langsung mengerahkan sedikitnya 4 personel unit pelayanan teknik untuk melakukan peremajaan kabel JTR yang membentang di Gardu 55 pada Rabu 10 Juli 2024. Hal itu dilakukan setelah pihak PLN ULP Bangkalan mengetahui bahwa kondisi kabel JTR tersebut telah dimakan usia. Apalagi warga menyebutkan sebelumnya kabel JTR itu memang sering terbakar hingga menyebabkan padam. Manajer PLN ULP Bangkalan, M. Ilham, mengapresiasi langkah masyarakat tidak cepat bisa melaporkan peristiwa terbakarnya kabel JTR bertegangan 220-380 volt itu sehingga pihaknya bisa memberikan quick respon untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ia menjelaskan peremajaan kabel memang diperlukan karena kondisinya sudah lapuk dimakan usia dengan harapan kembali terciptanya keamanan dan keandalan pasokan listrik dari masyarakat pelanggan. Ia menghimbau masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pihak PLN sebagai upaya menjaga keselamatan lingkungan apabila berkegiatan di dekat kabel JTR bertegangan 220 atau 30 volt maupun pada jaringan kabel saluran udara tegangan menengah atau STM bertegangan 20 kV. Demikian rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama warga terdekat yakni Mustaqim dan manajer PLN ULP Bangkalan M. Ilham. Berikut untuk tayangannya. Sering padam karena sering kebakar, kabelnya itu sering kebakar. Mulai dulu masih hujan itu tetap kebakar. Apalagi di akhir-akhir 2 hari ini sudah 2 hari kemarin kebakar, terus besok kemarin lusa juga kebakar di tempat yang sama. Sampai itu baunya itu loh masuk ke dalam rumah. Jadi kita waktu
udah malam ya panik, soalnya ada kebakaran yang belum diketahui asal usulnya. Ternyata setelah keluar kabel PLN yang di atas itu kebakar, sehingga masyarakat berduyun-duyun untuk mematikan kabel itu dengan abu pasir. Oh, disiram, Pak? Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat atas laporan yang diberikan kepada kami, sehingga dari laporan tersebut kami tindak lanjuti dengan meremajakan kabel yang sudah berumur, sehingga diganti dengan baru untuk mendukung suplai aliran listrik kepada masyarakat sehingga lebih andal dan aman. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga keselamatan lingkungan terkait dengan berkegiatan di dekat dengan SUTM atau saluran udara tegangan menengah kami di 20 KV, agar selalu berkoordinasi dengan PLN, seperti bermain layangan hendaknya tidak dekat dengan jaringan kami. Kemudian apabila ada pohon yang juga bisa mengganggu jaringan kami, bisa segera diinformasikan agar segera bisa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.